Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman, dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Dan kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ini hari kita mau jalan-jalan, mau ngajak teman-teman buat ngeliat apa namanya, uh, ground sancang ya, dimana keadaannya dia ini lagi, ya kalau dibilang sedih mungkin lagi sedih karena apa namanya, karena musim kemarau, hujan kagak ada, air kagak ada, ya kan. Nah, tapi kita bisa lihat keadaannya dah, ya kan, keadaannya daunnya masih bagus teman-teman. Nah, cuma memang perkembangannya mungkin ya apa sih, tersendat gitu. Ini kalau di musim hujan ini cepet banget. Sancang kan begitu. Ya menjalarnya itu cepet banget. Nah, jadi mungkin cuma itu doang yang ngebedain. Istilahnya dia masih punya kekuatan ya, masih punya kekuatan buat bertahan sampai mungkin ya nunggu hujan datang. Nah, eh, kita bisa lihat di bagian bawah nih ya teman-teman. Nah, ini hasil stek ya, hasil stek teman-teman, dia usia 1 tahun, bahkan 1 tahun itu nanti kalau musim hujan datang itu 1 tahun. Nah, ini perbedaan ya teman-teman, kenapa makanya kita ketika pengen batang pohon bagian batang ya, maksudnya gini, kenapa ketika kita bikin bonsai kemudian eh, berkeinginan batangnya lekas besar itu harus di ground. Nah, jadi ini perbedaan ya teman-teman. Kita ngerti kalau ketika musim kemarau datang. Nah, itu gitu. Jadi kalau pohon yang kita program secara terbatas, akarnya kita program akar gitu kan. Akarnya kita program dah gitu. Kemudian kita beri tempat yang terbatas. Itu sebenarnya bukan nggak mau besar. Itu bisa besar ya teman-teman. Dia bisa besar tapi nggak akan bertahan di cuaca ekstrim, nggak akan bertahan uh, ketika di musim kemarau maksudnya gitu. Nah, jadi kalau bahan-bahan bonsai yang kita program akar kemudian nggak kita lepas, itu artinya udah kayak ayam, udah kayak binatang yang kita ternak, udah kudu disuapin makannya gitu kan, udah kudu disiram setiap uh, setiap keadaan yang udah kita udah siapin dah, semisal sehari sekali atau sehari 2 kali bahkan ya gitu kan, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, beda sama yang kita lepas, kita ground di alam lepas, artinya di media yang bebas. Nah, biasanya pohon yang ada di media yang bebas itu, dia itu juga akan memiliki kebebasan akar mencari makan, bukan hanya sekedar mencari makan tuh teman-teman tuh, ya kan. Akar itu dia ketika ada di tempat yang bebas, dia juga mempersiapkan diri untuk bagaimana caranya bertahan begitu ketika cuaca ekstrim datang. Nah, itu bedanya tuh. Nah, makanya teman-teman kita juga kan ada tuh yang melakukan semi ground, ya kan. Bahannya tetap di ground tapi secara semi, tapi ketika akar-akarnya keluar itu dipelihara, disulurkan, diberikan tempat yang bebas untuk mencari nutrisi, dan itulah cara untuk memberi pertahanan ketika musim ekstrim datang. Itu beda. Bedanya tuh bisa kita lihat kalau bahan yang kita ground secara semi, sama-sama di ground semi lah gitu. Cuman yang lain sulurnya nggak kita keluarin, tapi yang satu kita keluarin. Itu ketika musim kemarau datang tuh beda. Yang sulurnya kagak keluar, kalau nggak kita siram pasti kita lihat akan kita lihat perbedaannya gitu. Nah, jadi kalau yang dia sulurnya lepas kemudian masuk ke dalam tanah, itu pasti nggak terpengaruh apa-apa karena memang udah mempersiapkan diri ya. Jadi pohon itu memang udah mempersiapkan diri sendiri ketika ada di tempat yang bebas untuk uh, bertahan ketika musim kemarau datang kayak gini. Nah, termasuk nih sancang. Nah, sancang ini andai saja gitu kan nih, andai saja di bawah bongkotan dia ini ada tatakan ya teman-teman, ada tatakan, dia punya pertahanan apa namanya
kurang kuat gitu kan, kurang kuat dia punya pertahanan kalau ada tatakannya. Sebab tentu saja terbatas gitu kan. Nah, itulah bedanya kenapa bahan yang kita program akarnya dengan bahan yang kita udah tancapin dah biar dia tumbuh bebas gitu. Yang begini ini lebih hebat di dalam bertahan menghadapi cuaca karena dia masih memiliki akar tunggang ya. Karena dia masih memiliki pancer kalau kata orang sini. Itu kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih pancer itulah yang bertanggung jawab gitu kan secara keseluruhan, apalagi ketika cuacanya ekstrim, cuacanya di musim kemarau seperti sekarang ini. Jadi sancang pun walaupun dia ini sebenarnya dia jenis pohon yang memang doyan banget air gitu kan, tapi kondisi akar tunggangnya dia udah baik, itu artinya dia akan sanggup bertahan ya sampai menemukan musim hujan lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu dah. Itu yang bisa kita ambil pelajarannya ya teman-teman. Oke dah, kita pindah dah ke tempat yang lain dah. Nah, di sini emang rata-rata segede itu teman-teman. Ya, ini juga tuh ya lingkar batangnya itu kurang lebih ya 25 dah rata-rata kayak gitu. Dan rata-rata di sini memang kita tanam kurang lebih 2 meteran ya, 2 meter itu 2 meter 2 meter 1. Ini ada 150 meter kanan kiri berarti 300, tapi yang seberang sana isinya campuran. Kalau yang sancang itu cuma sebelah sini aja teman-teman. Oke, itu aja dah yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Kita cuma ngajak teman-teman buat ngelihat sancang-sancang kita di kondisi yang kemarau ini. Jadi kita nggak mau review apa-apa. Terima kasih ya udah ngikutin kita. Sekali lagi bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.